Halo, salam jumpa Sobat Videografi. Kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spektrum Cinema. Pada bahasan kali ini saya masih berputar di sekitaran Stream Deck ya. Kali ini saya akan mengkombinasikan Stream Deck dengan produk dari Blackmagic, yaitu Blackmagic Decklink Duo. Seperti kita tahu bahwa Stream Deck sendiri bisa dipasangkan dengan berbagai macam video capture ya, sesuai dengan fungsinya. Stream Deck ini untuk streaming, untuk recording, dan untuk switching video. Kali ini saya akan mengkombinasikannya atau menggandengkannya dengan card Blackmagic Decklink Duo, yaitu Gen 1 ya, SDI. Jadi Decklink sebut informasi tentang produk ini ya, terdiri dari 4 input SDI dan 4 output SDI. Jadi sebelum kita bisa menggunakannya bersama aplikasi Stream Deck, kita harus melakukan instalasi dulu. Jadi kita bisa menginstall drivernya, kita sesuaikan dengan sistem operasi kita. Setelah kita install, maka akan terdapat 5 icon tambahan ini ya, Blackmagic Media Express, Blackmagic Speed Test, Blackmagic Video Setup, Live Key, dan Multi Bridge. Untuk kita melakukan testingnya apakah video cardnya sudah terkoneksi dengan sistem, kita bisa cek juga menggunakan desktop video setup ya. Di sini ada keterangan video input, ada keterangan video output, dan ini adalah referensi input. Nah, di sini sudah terdeteksi nih inputnya, SDI-nya 720p50 untuk yang terkoneksi dengan SDI 1, untuk yang terkoneksi dengan SDI 2 adalah 1080p24. Untuk yang terkoneksi dengan SDI 3 adalah 1080p24, sedangkan yang terkoneksi dengan SDI 4 adalah 720p50 ya. Berarti dengan kita bisa mengakses atau kita bisa memindai input yang terkoneksi pada SDI-nya, berarti cardnya sudah berfungsi dan bisa digunakan untuk bersama Stream Deck ya. Ini kita close. Kemudian seperti biasanya untuk menginput, yaitu kita bisa menggunakan pilihan video ini ya, dan ini sudah saya siapkan semuanya. Karena terdapat 4 buah input, jadi makanya kita persiapkan 4 buah video, 4 buah slot video ya. Oke, sini kamera satunya terkoneksi dengan SDI Decklink 1. Kemudian di sini resolusinya juga terdeteksi, inputnya SDI, kemudian outputnya adalah video formatnya adalah 720-50p. Kemudian kamera 2 terkoneksi dengan SDI 2, resolusinya adalah 1024, 1080-24. SDI 3 juga SDI, video formatnya adalah 1080-24, sedangkan kamera 4 adalah SDI dengan resolusinya 720-50p. Ya. Kemudian untuk memonitor semuanya atau agar kita bisa melakukan switching ke antara input 1, input 2 dan input 3, saya menggunakan pilihan layer stack-nya yaitu video switcher, yang di sini yang mana kita set di 9 input ya. Tapi yang kita gunakan cuma sebesar 4 input ya. Nah, seperti di setting di kontennya, source 1 ini kita set dengan kamera 1 ya. Source 1 kita set dengan kamera 1, source 2 ini adalah kamera 2, source 3 adalah kamera 3, dan source 4 adalah kamera 4 ya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan ya, kawan-kawan.
Misalkan ini kita perbesar ya, untuk agar supaya kita bisa melihat lebih jelas lagi. Ini tinggal kita switch aja video input 1, input 2, input 3, input 4, 1, 2, 3, 4. Adapun untuk setting yang selanjutnya kurang lebih sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai bagaimana men-switch antara input 1 dengan input yang lainnya di Stream Deck. Nanti linknya ada di video di folder di YouTube ya. Nah, ini adalah inputnya. Jadi kita bisa berpindah-pindah antara input 1, input 2, input 3, 1, 2, 3, 4 ya. Kita bebas mau di solve juga bisa. Ada shortcutnya. Misalkan ini kita menggunakan di solve ya. Kita bisa lihat di solve 1, di solve 2 sesuai dengan shortcut yang ada di sini ya. Shortcut yang ada di sini. Oke, ini WERG ini dan ASDF ini adalah shortcut untuk melakukan switching ya. Salah satu fitur yang juga menarik dengan kita menggunakan PCI card adalah fasilitas output destination-nya. Jadi di sini Blackmagic Decklink Duo tadi terdiri dari 4 input dan 4 output, maka kita bisa mendapatkan 4 buah output ya. Dan ini saya stop dulu, dan ini misalkan kita mau membuat 4 buah output ya, bisa juga kita pilih jadi 4 ya. Jadi 4 output ini mau kita buat berbeda-beda juga bisa. Misalkan ini Decklink 4 dan ini terkoneksi dengan Decklink 1, ini terkoneksi dengan Decklink 3, dan ini terkoneksi dengan Decklink 2. Jadi 4 output ini nanti kita buat resolusinya berbeda-beda pun juga no problem ya, kita sesuaikan saja. Misalkan ini 720, kemudian ini 50i, kemudian ini misalkan 24p, dengan ini misalkan 720 60i, dan masing-masingnya nanti akan bisa berdiri sendiri ya, sesuai dengan salah satu keunggulan daripada Stream Deck. Jadi untuk video outputnya ini bisa kita sesuaikan. Ini misalkan kita mau mengoutputkan kamera 1 ke Decklink 4. Jadi nanti ketika ini kita klik, yang akan keluar ke SDI 4, yang keluar pada output SDI 4 adalah kamera 1 saja ya. Tapi kalau kita mau mengganti video outputnya ini ke program out, jadi nanti apa yang ada tampilan pada program out ini akan masuk ke outputnya. Jadi keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan 4 buah output dari line yang berbeda-beda. Misalkan kita ada 4 tampilan, butuh 4 tampilan yang berbeda-beda, kita bisa menggunakan fasilitas yang ini ya. Jadi 4 buah output. Kemudian untuk mengenai performance, kita bisa melihat bahwa di sini kita cek performance-nya ya. Ini kita turunkan aja dulu di sini. Ya, ini kita cek bahwa beban rendernya sangat kecil sekali ya. Jadi cuma hanya nggak sampai 6 ya. Jadi kita menggunakan 4 input ini nggak sampai 6. Menggunakan tool video switcher cuma hanya sekitar 5,8 dan 5,9 berkutat di sekitar itu ya. Kemudian kita bisa cek juga performance-nya. Di sini bisa kita cek bahwa beban utility-nya cuma hanya sekitar 43%, bahkan 37, 35. Kemudian ini misalkan kita recording ya. Kita recording di sini kita menggunakan format H264 ya. H264. Ini resolusinya berapa? Oke, sekian ya, H264. Ini kita record ya. Kita record. Yes.
Di sini bisa kita cek bahwa status encodernya normal, FPS-nya 25 frame per second, dan kita cek beban CPU-nya cuma hanya 43 ya, 43 inputnya, 439 lah. Jadi dengan 4 input 1080 ya, kita bisa cuma hanya membebani CPU ini cuman 42%. Sementara kita hanya menggunakan speknya adalah Core i5 Gen 3, memori 16 GB, sedangkan VGA 4 GB. Dan di sini bisa kita cek bahwa penggunaan VGA-nya masih tersisa 2 GB ya. Jadi dari semua input plus logo plus running text itu hanya memakan space sekitar 2,3 GB ya. Oke, begitu kawan-kawan penjelasan mengenai Stream Deck yang kita kombinasikan dengan Blackmagic Deck Link Duo. Oke, terima kasih.